Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila, NIM 11920202113 dari Pendidikan Agama Islam kelas 6E. Di sini saya akan menyampaikan terkait dari tentang metode pembelajaran pesantren. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama dari metode pelaksanaan pesantren. Metode pembelajaran menetapi urutan sesudah materi, kurikulum, penyampaian materi tidak berarti apapun tanpa melibatkan metode. Metode selalu mengikuti materi, menyesuaikan dengan bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami transformasi bila materi yang disampaikannya berubah. Akan tetapi, bila materi yang disampaikannya sama pun metode yang digunakan bisa berbeda-beda, sistem pendidikan dan pengajaran pesantren adalah sarana berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung dalam pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki ciri khas tertentu dalam kegiatan pembelajarannya, termasuk dalam metode yang digunakannya. Banyak sekali metode-metode yang diterapkan di pondok pesantren. Dari sekian banyak metode itu, secara garis besar terdapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pembelajaran yang bersifat tradisional dan metode pembelajaran bersifat pembaharuan yang menyesuaikan jenis pesantrennya. Melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, yaitu dapat meningkatkan motif belajar santri, tumbuhnya kreativitas, belajar mandiri, dan dapat mengembangkan nilai dan sikap utama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kedua, metode pembelajaran di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, ada metode pembelajaran di pesantren tradisional. Metode tradisional yaitu metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipergunakan. Pesantren tradisional atau yang lebih dikenal dengan pesantren salafiyah merupakan jenis pondok pesantren yang di dalamnya sistem maupun metode pengajaran mempertahankan tradisi aslinya. Pesantren tradisional salafiyah cenderung menerapkan sistem pembelajaran badongan dan sorogan. Kedua, metode pembelajaran di pesantren modern. Pesantren kholaf atau dikenal sebagai pesantren modern juga mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat dan mendorong pesantren untuk mengikutinya. Akhirnya pesantren ini didirikan dengan tujuan membantu santri agar mampu memiliki keterampilan intelektual, muslim yang menzazkan Islam. Selain itu, pesantren modern sangat memperhatikan terhadap pengembangan bakat dan minat santri. Metode pembelajaran yang digunakan selain weton atau badongan dan sorogan, pesantren ini memakai metode pembelajaran halakoh, tahfiz atau hafalan, metode muadzakaro atau bahsul, masail, hiwar atau musyawarah dan evaluasi. Terakhir, ketiga, metode pembelajaran di pesantren semi-tradisional modern. Pesantren semi-tradisional modern disebut juga pesantren komprehensif atau serbaguna karena terdapat sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern. Ciri mendasar dari pesantren ini adanya lembaga pendidikan formal di dalamnya. Selain menyelenggarakan kajian kitab kuning, pesantren juga menyelenggarakan lembaga formal agar santri terdapat memahami ilmu umum dan agama sekaligus keberadaan metode pada kegiatan pembelajaran dapat diterapkan di kelas non-formal, asrama masjid, langgar, dan sejenisnya. Dan dapat pula diterapkan di kelas formal, sekolah atau madrasah. Di mana pada pembelajaran non-formal beberapa metode yang diterapkan, diantaranya metode wetonan, metode serogan, metode muhawaroh, dan lain-lain.
Sedangkan pada pembelajaran formal di sekolah atau madrasah, diantaranya metode yang dapat diterapkan yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan lain-lain. Pembahasan terakhir, saya akan analisis metode pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Proses pembelajaran pada pesantren Al-Ihsan ini didominasi dengan menggunakan metode pembelajaran wetonan setiap hari kecuali hari Kamis dan Sabtu. Sesudah sholat subuh, asar, dan isya, para santri akan dikumpulkan di aula pesantren untuk mengikuti pembelajaran kitab dengan menggunakan metode wetonan ini. Kitab yang dipelajari dengan menggunakan metode wetonan ini yaitu kitab Ta'limun Ta'alim. Selain menggunakan metode pembelajaran wetonan, pesantren Al-Ihsan juga menggunakan metode pembelajaran sorogan. Para santri biasanya menyorogan kitab yang sudah diterjemahkan dan dipelajari sebelumnya kepada pengurus pesantren, bagian Kementerian Pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari resume kali ini. Mohon maaf apabila salah kata yang saya sampaikan dari materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.